Setiap kali seorang wanita mandi, kakak lelaki akan selalu bersembunyi di luar rumah untuk mengintip. Tapi dia tidak tahu mengapa. Tubuh adik perempuannya benar-benar berbeda dari miliknya. Melihat tubuh anggun adik perempuannya, keinginan membara dalam hati bocah itu melonjak. Dia tidak tahu bagaimana menahan nafsunya. Jadi dia sendirian melepas pakaian dan melompat ke laut. Ingin untuk tetap tenang. Sayangnya, saat itu seekor hiu lapar memperhatikannya. Bocah itu berjuang untuk bertahan hidup di laut. Setelah berhasil melarikan diri ke daratan, dia mengejek hiu itu. Ini belum selesai. Dia bahkan berbangga di depan adik perempuannya. Tapi gadis itu sama sekali tidak tertarik. Malah mengutuknya karena mempermainkan nyawa. Bocah lelaki yang marah mendorong adik perempuannya ke tanah. Keduanya sudah dewasa. Dalam suasana yang begitu akrab. Tapi terasa sangat canggung. Maka gadis itu dengan cepat mendorong lelaki itu ke samping. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Saat gadis itu terbangun. Terkejut melihat noda darah di spray. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bahkan mengira ada yang salah dengan tubuhnya. Untungnya, pada saat itu dia tiba-tiba ingat perkataan ibunya. Keluarga kecil mereka tenggelam di laut. Sudah 7 hari tanpa makanan atau minuman. Ayah mulai memiliki pikiran jahat terhadap putranya sendiri. Saat dia hendak bertindak, wanita itu tiba-tiba mengambil tombak. Dengan keras menusukkan ke belakangnya. Pria ini terluka sehingga melepas pegangannya. Namun wanita itu tidak berhenti. Terus melakukan hingga pria itu tidak bisa melawan lagi. Kemudian tenang membalikkan tubuh pria itu. Memastikan bahwa pria itu tak bernapas lagi. Dengan kejam mendorongnya ke laut untuk diberi makan hiu. Namun, kesulitan baru pun muncul. Perahu telah mengapung di laut selama 7 hari. Jika tidak menemukan daratan lagi, mereka akhirnya akan mati kelaparan di tengah lautan tak berujung. Saat wanita hampir mati terbaring di buritan kapal, tiba-tiba gelombang membangunkan wanita itu. Dia berjuang untuk bangun dan dengan gembira menemukan. Di depannya adalah sebuah pulau hijau yang subur. Dia sangat gembira. Cepat atur layar kapal dengan baik. Didorong oleh angin laut menuju pulau yang tidak jauh. Tidak lama kemudian mereka berhasil mendarat dengan lancar. Langkah mereka mendarat di pantai pasir halus. Wanita itu tiba-tiba berlutut. Dengan erat memeluk 2 anaknya dan menangis terseduh-seduh. Bersyukur Tuhan telah membiarkan mereka tetap hidup. Namun perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Untuk melindungi perahu kecil yang sangat penting itu. Wanita itu bertahan dengan lapar dan haus. Pertama-tama mengeringkan air dari layar kapal. Kemudian dengan susah payah menarik barang ke daratan. Memanfaatkan barang di dalam kotak. Membangun tempat perlindungan sederhana namun penting. Kemudian wanita itu mengangkat seember air. Anak-anak berencana mencari air tawar dan makanan di pulau. Beruntungnya, mereka segera menemukan sebuah sungai kecil. Mereka juga menemukan sekelompok pisang. Langsung menyelesaikan masalah makanan. Tiba-tiba mendung pekat, kilat dan petir menyambar. Dalam sekejap mereka sudah basah kuyup. Wanita itu membawa anak-anak kembali ke tempat perlindungan. Perahu layar yang robek di atas kepalanya. Tidak ada perlindungan sedikit pun. Angin kencang membawa tetesan hujan sebesar biji kacang. Jatuh begitu keras ke tubuh anak-anak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan wanita itu adalah memeluk mereka. Lalu menutupi mereka dengan selimut basah. Bertahan dengan susah payah di tengah hujan lebat. Beruntungnya hujan deras tidak berlangsung lama. 2 anak itu juga tidak pilek. Wanita yang baru saja lega napas. Seketika menjadi tegang lagi. Posisi ini berada di depan angin. Wanita harus segera pergi. Kalau tidak, badai berikutnya akan datang.